Oke, ini akan ada kaitannya dengan binomial distributions yang sebelumnya. Di sini ada kita menggunakan rumus choose untuk bisa mengetahui berapa possibility dari kemungkinan yang kita pilih. Contohnya adalah ada apa kemungkinannya dari 5 kali attempts itu dipilih head. Di sini 5 choose 2, kita milih dari 5 itu kita pilih choose 2 nya itu adalah head, ada 2 head dalam satu kali attempt, totalnya itu adalah ternyata ada 10 dari total keseluruhan 32. Ini adalah total unik dari yang kita dapatkan. Nah, choose di sini intuisinya itu dari mana, itu kita coba di sini. Problem yang mau kita solve adalah contohnya kita ingin memilih. Di sini adalah keywordnya adalah choose. Kita choose 3% team itu dari 5 possible choice ya. Jadi ada 5, katakanlah si A, B, C, D, E. Kemudian kita akan pilih 3 people. Kemudian kira-kira ada berapa possibility yang bisa kita dapatkan. Karena di sini adalah keywordnya adalah choose. Nah, berarti kalau choose itu berarti order itu nggak penting. Jadi kayak maksudnya ketika si A, B, C kepilih, itu nggak penting kalaupun ordernya diganti A, C, B. Karena itu sama aja adalah orang yang sama itu. Mau dibolak-balik juga bakalan sama. Nah, di sini solusinya kita kan pertama kita asumsikan bahwa kita nggak care about the ordernya dulu. Jadi kita pakai solution. Jadi contohnya karena ada di sini ada kita mau pilih 5, kita hanya pilih 3 dari beberapa choice. Contohnya di sini choice-nya adalah A, B, C, D, E. Ada 5 orang. Kemudian kita mau pilih cuman 3. Jadi slotnya ada 3, 1, 2, 3. Jadi untuk possibility yang pertama itu bakalan ada 5. Jadi 5 itu bisa A, B, C, D, E, pasti ada 5 possibility. Kemudian di yang slot kedua pasti karena possibility-nya yang pertama sudah dipakai, possibility-nya di sini ada 4. Kemudian di sini seterusnya jadi ada 3. Jadi di sini maksudnya adalah di sini tadi di sini possibility-nya di sini bisa jadi A, B, kemudian A, C, kemudian A, D, kemudian A, E. Jadi ada 4 ya, 4 turunannya. Jadi yang pertama possibility-nya 5, 4, 3. Jadi 5 kali 4 kali 3 ini adalah 60. Jadi kalau seandainya kita don't care about order ya. Jadi total possibility-nya itu ada 60. Jadi ada 60 possibility. Nah, kemudian setelahnya kita udah dapat 60 total dari possibility yang kita pilih. Dengan D itu kemungkinannya banyak duplikatnya karena urutannya beda-beda. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa dapat yang unik? Karena dari 3 itu, karena contohnya misalnya yang kepilih adalah ABD. ABD ini sama aja dengan ADB, jadi order doesn't matter. Jadi eventually itu juga bakalan the same person. Nah, berarti caranya di sini adalah kita dengan bagikan. Kita bagi dengan jumlah yang bisa kita order. Jadi pertama kita pilih, kemudian nanti kan ada 60, kemudian dari 60 ini kita pilih 3. Nah, dari 3 ini kira-kira ada berapa possible way untuk ngordernya? Itu pastinya di sini kita pakai factorial 3 ya. Jadi karena ada 3 data, berarti kan di sini untuk yang di pertama possibility-nya ada 3, kemudian ada 2, kemudian ada 1. Jadi ada 6. Ada sekitar 6 cara untuk mengorder dari data yang sudah terpilih. Ini bisa jadi A, B, C, kemudian bisa jadi A, B, D, bisa jadi A, C, D,
bisa jadi A, C, I, kemudian bisa jadi A, D, I, itu 2, 3. Oke, di sini contohnya kalau misalnya dari A, B, C itu pasti kemungkinan ada 6 cara. Jadi untuk yang di slide pertama ada 3 kemungkinan, ada A, B, C, kemudian di slide kedua juga seterusnya. Jadi ada kemungkinan ada 6 kemungkinan untuk bisa mengorder dari katakanlah dari tiga letter ini, dari 3 orang ini ya. Jadi urutannya bisa jadi seperti ini. Nah, jadi kita bagi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa harus kita bagi? Nah, karena ternyata nanti setelah hasil dari 60 data ini yang sudah kita generate, itu banyak sekali yang mirip datanya, yang hanya cuma dibolak-balik ordernya aja. Nah, kenapa kita bagi? Contohnya, presume ya kita punya data itu contohnya kayak gini. Datanya adalah katakanlah cuma 2 aja ya, ada K sama L. Berarti ini bisa kita balik ya, berarti L, K. Kemudian kita ada lagi data misalnya H sama G, berarti ini adalah G, H. Nah, ini kan sebenarnya sama ya, cuman dibalik-balik. Ini juga sebenarnya sama. Nah, ini kan sebenarnya totalnya ini cuma satu, ini cuma satu. Ini sebenarnya kan cuma 2. Atau sebenarnya caranya itu adalah total datanya itu kan ada 4. Kemudian ternyata kita grouping, itu ternyata 2. Jadi 4 kita jadi 2. Jadi kita mendapatkan hasil yang sama ya. Jadi kita grouping, jadi kita bagi karena kita dari datanya itu kita grup-grup. Nah, ternyata ada banyak grup yang itu sama. Setelah kita grup, kita bagi, ternyata nanti hasilnya nggak segitu. Bukan lagi 60, tapi nanti kita dapatkan hasil yang berbeda. Nah, itu makanya reason kenapa itu bakalan dibagi. Nah, berarti tadi di sini dari rumus yang awal ya. Jadi, pick 5 dari 3, kemudian nanti habis itu karena kita punya 3 cara untuk ada 6, karena ada 3 slot, jadi 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial. Nah, at the end, rumusnya kayak gini. Nah, pick 5 dari pick 3 dari 5, P53. Nah, ini kan sebenarnya kan ada turunannya. P53 itu adalah 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 3 faktorial. Formulanya kemudian kita coba persimpel lagi. Jadi dari yang awalnya begini, pick 5 3 dari 5, kemudian faktorial 3 karena tadi kita bagi, kemudian kita tuliskan formula lengkapnya, kemudian habis itu kita coba pindahkan 3 faktorialnya itu dengan kita 1 per faktorialnya kita bagi. Nah, kemudian nanti hasil rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini sama persis dengan rumus yang di binomial yang kita gunakan sebelumnya. Jadi contohnya kayak gini. Yang kalau kita masuk ke binomial, distribution, seperti ini. Exactly the same.